Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, terbongkar sudah ya lembaga survei-survei yang tidak kredibel begitu kan. Sudah diketahui siapa mereka begitu. Ini terbongkar cara rekayasa lembaga survei setelah ketahuan ya surveyor langsung ngacir. Kok bisa ya orang-orang bisa berani membayar lembaga survei agar elektabilitas dan popularitasnya naik begitu kan? Ada apa begitu kan? Inilah terbongkar begitu rekayasa yang sebenarnya. Ya karena memang saya gini, 1.200 responden itu menurut saya pribadi kalau diambil dari 34 provinsi berapa begitu kan? Ya pada hakikatnya apalagi disurvei satu-satu begitu kan? Ya melalui telepon dan sebagainya atau berhadapan begitu kan? Ya bisa saja begitu kan? Karena dalam hal ini bisa jadi direkayasa begitu. Ya, kalau di lembaga survei sendiri mungkin dari atas ya tidak direkayasa, tapi yang telah bawa diwawancarai karena diwawancarai karena memang dia dibayar begitu kan ya. Mungkin karena rasa nggak sempat untuk mewawancarai atau apa begitu, akhirnya bisa saja dimanipulasi begitu kan, diambil nomornya ya ditanyakan, mungkin kan begitu logikanya begitu. Saya rasa lembaga-lembaga survei itu yang kredibel itu yang memang harus terjun langsung ke lapangan, tidak hanya sebulan 2 bulan itu selesai, tidak begitu kan, semuanya ya harus berpartisipasi di situ begitu kan, dalam artian bahwa kalau memang kredibel ya kita buktikan di situ begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya, komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen terbongkar cara rekayasa lembaga survei setelah ketahuan surveyor langsung ngacir. Ini banyak sekali ya. Saya sih lebih percaya survei online sekarang seperti survei di Twitter ya. kalau di online bukan surveinya, mana voting begitu. Pemilih jumlah ya, waktu semuanya jelas. Bosa diakses, saya baru mau percaya untuk survei macam Carta, Kompas ya, Indobarometer dan sejenisnya jika dibuka ke publik respondennya siapa, di mana, kapan dan dibiayai siapa begitu. Maka yang saya katakan tadi bahwa orang-orang yang mewawancarai kadang malas begitu kan. Ya, hanya memberikan data ini, data si B ya. Itu pun kalau pendukung si A, si B dan si C begitu kan. Ya pada hakikatnya tahu sendiri afiliasinya kemana, apalagi Carta begitu kan ya. Sudah jelas afiliasinya kemana mereka begitu. Saya enggaknya 10 tahun terakhir sudah jadi pelajaran kalau gue nggak bakal ngontorin jari gue ya sama tinta pemilu lagi. Itu aja ini. Solusinya jika ada dugaan permainan busuk dari lembaga survei ya oleh cur intelektual. Ini banyak sekali. Mereka ini kan beda tipis sama debt collector ya, pembunuh bayaran yang bekerja sesuai bayaran. Ya enggak juga sih sebenarnya, tapi kemungkinan besar ya survei-survei yang kredibel itu memang ya terjun ke lapangan langsung, menemui masyarakat, menemui rakyat begitu. Kan, jangan hanya melewati seseorang, apalagi melewati orang-orang yang memang tidak percaya atau memang hanya menguntungkan atau finansial begitu kan. Karena ketika turun ke bawah ya mewawancari kadang malas, hanya diminta nomornya, paling ditanya kamu dukung siapa kan begitu. Akhirnya itu dijadikan rujukan responden begitu. Sejatinya mereka SMC, LSI, Carta Politika ya intelektual yang hanya mau bekerja jika dibayar, macam intelektual tukang apa ini ya. Bahkan hari gini percaya lembaga survei Yunarto ya, Khodari, Saiful dan lain-lainnya. Wah, inilah kemudian menjadi contoh begitu bahwa ya persoalan kita itu ya kalau masih percaya sama survei-survei ya kita harus hargai itu begitu. Tapi perlu diingat publik bisa menilai sendiri seperti apa begitu. Setiap bulan keluar survei di mana begitu kan? Kapan yang mau survei begitu kan? Ya kalau hanya telepon bisa jadi seperti itu. Survei yang kredibel atau abal-abal ya, karena surveinya kredibel hasilnya biasa hampir sama, hanya angka yang berbeda seperti pas Pilpres dulu ya, ada 3 survei yang berbeda hasilnya sementara 7 lainnya sama hasilnya. Lembaga survei di Konoha nggak ada yang kredibel, benar-benar objektif. Ya bisa jadi seperti itu begitu kan. Ini kalau hasil survei jagoannya yang unggul itu survei kredibel lah, kalau jagoannya Kio keluar lembaga survei rekayasa, maunya apa? Ini banyak sekali yang mengkritik mereka begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini terbongkar cara rekayasa lembaga survei setelah ketahuan surveyor langsung ngacir. Ini banyak sekali ya. Saya kutip dari Demokrasi yang ditulis oleh Yunwar Rizky. Pertama kali dalam sejarah era industri politik yang melahirkan bisnis survei ya, ada lembaga survei yang menelpon saya kemarin dan menjadikan sampel. Pendapat saya, survei sudah memiliki kecenderungan kesimpulan atau kasarnya framing opini yang ingin dicapai oleh metode kuesioner pilihan berganda kepada respondennya.
Dari runtutan pertanyaan ya, dari pilihan jawaban kita ya bisa menyimpulkan kandidat mana yang ingin diangkat lembaga survei tersebut. Pertanyaan tentang lawan potensial ada terkait kinerja dengan dua opsi percaya atau tidak, tapi kandidat lain ya nggak ada pertanyaan seperti itu. Bahkan saya memprotesnya, kalau satu pihak kinerjanya ditanya dan juga atas isu berbau korupsi, Formula E, kandidat lain juga harusnya ada. Survivor ngeles, saya jawab, militansi dan propaganda bahkan ke pertanyaan agama merupakan framing buruk. Saya katakan sebagai rasional voter ya, pemilih rasional, saya merasa survei ini tidak rasional. Lalu dia bilang kami memang tidak mendesain golput ya. Saya bilang Anda tidak paham gugatan saya atas survei ini. Soal golput atau siapa yang akan kita pilih adalah hak politik. Betul sekali begitu, cerdas sekali begitu kan. Kalau ada survei-survei seperti itu yang menanyakan kepada masyarakat Indonesia ya tanyakan seperti itu begitu kan ya. Bisa jadi ini kocar-kacir yang mewawancarai begitu kan. Bisa jadi seperti itu begitu. Tapi ya saya bilang Anda tidak paham gugatan saya atau survei ini soal golput atau siapa yang akan dipilih oleh pihak politik. Tapi masalahnya rentetan pertanyaan lanjutan yang memframing kondisi propaganda bukan suara rakyat yang netral ke kandidat, tapi punya pilihan politik tata kelola negara. Lantas bagaimana? Lalu yang menelpon ya si bilang terima kasih atas jawabannya. Ngacir. Ternyata sudah terbukti begitu kan. Dengan adanya seperti ini ya sudah terbukti bahwa seolah-olah ada apa begitu. Kalau dia yang dinyakan dibilang kamu pilih siapa begitu kan gimana letak logikanya begitu kan. Ini lalu yang menelpon bilang terima kasih jawabannya. Ngacir. Wow, kemanakah kualitas demokrasi dan perdebatan sehat soal kekuasaan di media pun sepi dalam keramaian. Entahlah, yang nelpon saya itu lembaga survei papan atas yang berpengaruh. White say wallahu alam. Ini banyak sekali yang mengkritik mereka begitu kan. Bahkan ya captionnya dari Yunuar Rizky ini mau komentar di sini begitu kan. Bahkan ya rentetan inilah yang kemudian seolah-olah memframing seolah-olah kamu mendukung siapa begitu. Terus kemudian kamu mendukung siapa? Apakah kalau kamu mendukung ini bagaimana dengan kejadian ini? Seolah-olah di framing dengan kejadian itu begitu. Akhirnya apa yang terjadi ya? Seperti ini begitu. Kalau dia memang cerdas begitu ya yang menjawab seperti itu begitu dan bahkan menurut saya pribadi langkah ini langkah yang baik kepada siapapun kalau ditelepon ya suruh lembaga-lembaga survei ya katakan seperti ini aja begitu kan. Bahkan ini ditanya tentang Formula E begitu. Ada apa begitu ini nih. Saya yang bertanya, kalau satu pihak kinerjanya ditanya dan juga atas isu berbau korupsi, ya Formula E, kandidat lain juga seharusnya ada. Itu pertanyaan yang luar biasa begitu kan. Dan bahkan komentar-komentar itu ya menjadi andalan nanti ketika teman-teman atau para netizen atau masyarakat di Indonesia disurvei ya bagi orang-orang yang punya lembaga survei, ya jawablah seperti itu begitu. Tanyakan, bandingkan entah bagi Ganjar, entah bagi Anies Baswedan, entah Pak Prabowo, entah yang lainnya begitu. Jawabannya seperti itu begitu. Mungkin ya kocar kacir begitu kan orang-orang yang mensurvei itu begitu akan bingung begitu kan. Masa kalau orang disurvei lalu kemudian dikaitkan dengan kasusnya begitu, ada apa begitu. Misal kamu pilih Anies Baswedan. Iya, saya pilih Anies Baswedan. Tapi di satu sisi Anies Baswedan punya kasus Formula E, dibilang begitu. Seolah-olah memframing seperti itu begitu. Sama dengan yang lainnya. Apakah Pak Ganjar? Kamu pilih Pak Ganjar? Iya. Kamu bagaimana dengan Ganjar yang kasusnya EKTP dan sebagainya? Itu kan wadas, banjir dan sebagainya kan framing seperti itu begitu kan. Seolah-olah diksi itu diberikan agar orang percaya bahwa siapakah si lembaga survei yang kredibilitas begitu. Bisa jadi seperti itu begitu. Kesimpulannya hanya satu bahwa semuanya terbongkar. Lembaga survei yang manapun yang kredibel mana begitu kan. Lihat dan contohkan begitu. Sebulan survei, sebulan keluar survei begitu kan. Ya bisa jadi survei terus begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.